Aduh, ya. sakit tangan. Ini dia Aduh. ya, kalor dan perpindahannya apa saja yang akan Ibu pelajari malam ini ya. Yang pertama itu adalah kalor dalam perubahan wujud dan suhu benda. Yang kedua, yang kemarin sempat Ibu singgung, itu adalah hukum asas Black. Ya. Black. Terus yang ketiga adalah perpindahan kalor. Ya. Nah, sekarang Ibu masuk dulu ke apa itu kalor. Ya. Adalah kalor. Kalor ini adalah ya merupakan energi panas yang berpindah. Kalor juga merupakan suatu bentuk energi. Ya, jadi ulangi. Kalor merupakan energi panas yang berpindah. Kalor merupakan suatu bentuk energi. Nah, sekarang menurut kalian, kalor ini termasuk besaran pokok ataukah besaran turunan? Silakan tulis di kolom chat sekarang ke privat Ibu. Pertanyaannya Ibu, kalor apa termasuk maksudnya besaran pokok ataukah besaran turunan? Silakan tulis di kolom chat sekarang jawabannya. Lagi susah. Ya. Chat privasi. Oh, chat privasi. Ya, saya tunggu jawabannya langsung di kolom chat sekarang. Baca chat privasi. Pada di soalnya. Soalnya adalah apakah kalor itu termasuk besaran pokok ataukah besaran turunan? Ya. Membayangkan. Ya, di sini Gus Bayu ikan hiu makan tomat. Besok ganti aja, Gus Bayu, jangan makan tomat. Ya, ganti aja, jangan ikan hiu. Ibu kebetulan suka paus, jadi paus biru, gitu. Ya, nanti makannya apa, gitu. Cari aja sukanya makan paus tuh sukanya makanannya apa. Ya, di sini ada Gus Bayu, ada Gus Lepi, ya. Kita tunggu dulu. Ya, Sudika. Ya, ada Dina. Ada Dede, ada Arta. Kayak mau. Apain Ayu tuh di chat tuh dia. Ya. Oke. Ini Jessie keluar masuk. Ya, jadi ngirimnya jawabannya itu ke chat pribadi Ibu ya. Di Zoom, jangan di WA. Di Zoom kan ada chat tuh, ketik ke privasi Ibu. Seperti itu. Ya. Oke, ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau nambahin di sini?
Ya, jadi ya pasti kalor itu bukan termasuk besaran pokok karena kalian tahu besaran pokok itu ada berapa? Ada 7 ya. Ada panjang, ada waktu, ada massa, ada suhu ya, kuat arus, jumlah zat dan intensitas cahaya. Jadi dia bukan termasuk besaran pokok ya. Jadi kalian harus tahu itu. Nah, ya, jadi di sini masuk besaran turunan. Turunan. Ya, yang di sini ada Angel, ada Gio, ada Dina tadi. Nah, sekarang itu masuk ke berikutnya, Ya. yaitu ini dia satuan kalor ya. Ya. Jadi satuan dalam SI yaitu adalah joule ya. Satuan lainnya itu adalah kalori. Ingat, 1 kalori ya, perlu kalian ketahui, siapa tahu nanti ada hitung-hitungan ya. Jadi 1 kalori itu adalah banyaknya kalor untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ulangi, 1 kalor adalah banyaknya kalor ya, 1 kalori adalah banyaknya kalor untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori di sini besarnya adalah 4,2 Joule. Jadi ulangi, 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Ya. Terus sekarang ini dia ya. Kalor dalam perubahan suhu benda. Perhatikan. Ya. Kalor yang diterima benda berarti itu suhu benda naik. Jadi kalau ada kalor berarti di sini adalah benda yang diterima, suhu benda yang diterima adalah naik. Sedangkan jika kalor dilepas, ya berarti suhu benda akan turun. Jadi kalian harus tahu, kalor yang diterima benda berarti suhu benda naik. Tapi jika kalor yang dilepas oleh benda, maka suhu benda turun. Jumlah kalor yang diterima atau dilepas berbanding lurus dengan massa zat. Diulangi, jumlah kalor yang diterima atau dilepas. Ingat, kalor di sini simbolnya adalah Q. Berbanding lurus dengan massa zat, simbolnya M. Kalor jenis C. Ya, ingat nanti kalor jenis apa? Karena ini ada kalor jenis air, ada kalor jenis es. Dan kenaikan atau penurunan suhu zat, yaitu T. Ya, tersebut. Jadi kalau kalian lihat ya, jadi harus tahu simbolnya. Kalor itu simbolnya Q, massa itu M, ya, kalor jenis C, ya, suhu di sini adalah T, ya. Jadi jika dinotasikan, perhatikan di situ adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi ulangi, Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi itu segitiga itu ada delta. Jadi delta T itu adalah ya selisih ya atau kenaikan penurunan suhu. Jadi suhu mula-mula itu T0, suhu akhir atau zat itu adalah T. Sama kayak kemarin kita waktu hitung pemuaian luas ataupun panjang. Jadi di situ ada delta T. Ya. Jadi kalau bisa kita singkat, Q sama dengan macet M kali C kali delta T. Ini dia ya rumus-rumusnya ya, jadi harus tahu kalian. Nah, sekarang yang kedua masuk yaitu adalah kalor jenis. Ini dia ya, perhatikan. Kalor jenis di sini banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ulangi, banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Itu kalor jenis. Sedangkan kalau kapasitas kalor, ya, kapasitas kalor di sini adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi lihat perbedaannya di mana kalian, ya. Jadi perbedaannya, ya, kalian harus tahu. Kalau kalor jenis itu C kecil,
kapasitas kalor C besar. Ya, jadi ulangi, kalau kapasitas kalor itu C besar. Di sini adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis itu C kecil. Ya, jadi harus beda. Nah, itu di bawah ada rumus ya. C besar atau kapasitas kalor itu sama dengan Q per delta T. Ya, jadi kalau nyari Q kayak seperti tadi macet ya, atau M kali C itu sama dengan ya. Jadi M kali C kali delta T. Tapi kalau yang pakai macet, C-nya itu adalah C kecil. Ya, lihat perbedaannya. Kalau Q C kali delta T, ini C-nya besar. Ini kapasitas kalor, ya. Nah, itu C besar. Sedangkan ini C-nya adalah C kecil. Jadi, apa hubungan kapasitas kalor dan massa dan kalor jenis? Hubungannya di sini adalah C, ya, kapasitas kalor sama dengan M kali C. Ibu ulangi ya. C sama dengan M kali C. C kecil di sini maksudnya, jadi massa kali kalor jenis. Nah, ini dia ya. Mungkin kalian mau dicatat dulu nanti. Oke, kalau udah, Ibu masuk contoh soal berikutnya. Perhatikan contoh soal. Ya. Air sebanyak 3 kg, 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius. Jadi Bu, kalau di sini ya diketahui ya. Diketahui, perhatikan 3 kg itu adalah M. Ya. 3 kg. T0-nya adalah 10 derajat Celcius. Ya, T0 10 derajat Celcius. T1-nya 35 derajat Celcius. Ya. 35 derajat Celcius. Jadi di sini delta T-nya bisa kalian cari. Ya, jadi delta T di sini adalah T1 di ya 35 dikurangi 10, 25. Nah, ini dia. Kalor jenis di sini adalah C kecil. Ya, kalor jenis C kecil 4185 Joule per kilogram derajat Celcius. 4186 Joule ya. Nah, yang ditanya adalah Q. Silakan kalian hitung. Jawabannya tulis di kolom chat berapa hasilnya. Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. Ya, Ibu pengen tahu hasilnya berapa? Silakan jawabannya tulis di kolom chat ke privasi Ibu. Kayak gimana, Bu? Ya, perhatikan dulu ya. Rumus Q tadi apa rumusnya? Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya, C kecil ya. Jadi M kali C kecil kali delta T. Tinggal masukin angkanya aja. Berapa hasilnya? Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, tinggal masukin aja angkanya. Ya, baru Dede yang jawab.
Oke, baru Dede. Siapa tuh Yang ribet mana kali? dong? Ya, tinggal ngalikan aja. Ada apa dengan kalian? Kok tidak bisa ngalikan? Katanya mau cari cewek. Kok ngalikan nggak bisa dong? Ayo, cepat. Baru aja Dede sini menjawab. Tinggal masukin aja angkanya. Ya. Ada Gading? Wih. Ya, ada Bagus Sudiko. Satu lagi. Oh iya, ternyata ditutup dengan Mita. Ya, sekarang kalau ibu hitung jawabannya adalah ya, M-nya 3 ya. Ya, 3 ya, kali C-nya adalah 4186 ya, kali 25. Itu aja. Jadi jawabannya adalah 313.950. Nah, jadi jawabannya tadi sudah rata-rata sudah benar temennya. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, ini dia kalor dan perubahannya ya. Saya rasa ini karena di SD juga sudah pernah. Ingat, perubahannya padat menjadi cair, mencair, cair menjadi padat, membeku, ya, cair ke gas, ya, menguap, ya, gas ke cair di sini adalah mengembun. Kalau padat ke gas atau ya dari padat ke gas itu menyublim, sedangkan kalau gas ke padat mengkristal, ya. Jadi kalau gas ke padat di sini adalah mengkristal. Ya, mungkin bisa kalian kasih contoh dari perubahan gas ke padat. Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Perubahan wujud benda dari gas ke padat. Ibu minta tolong contohnya ya. Jadi silakan kasih contoh perubahan wujud dari gas. Oke, di sini Dede. Terima kasih Dede. Ya, ada Des. Ya, di sini Angel ya. Jadi Angel ibu minta contohnya ya. Ya, di sini contohnya ya, jadi Bu sudah ada ya. Jadi kalian jam jawab, yaitu adalah udah proses pembentukan salju ya. Jadi uap di udara menjadi salju. Jadi itu adalah proses mengkristal ya. Jika kapur baru saya ditaruh di lemari akan habis jika lama di ya. Itu adalah proses dari menyublim. Itu kebalikannya. Itu adalah contoh dari menyublim. Untuk dari Bagus Sudiko itu adalah menyublim, yaitu dari padat menjadi gas ya. Ini yang ibu tanyakan adalah dari gas ke padat. Ya, ini adalah prosesnya. Sekarang mencair atau ya. Ini dia.
mencair atau melebur ya, dan membeku. Jadi banyak kalori yang diterima untuk melebur atau banyaknya kalori yang dilepas saat membeku pada suatu zat dapat ya. Jadi ini adalah mencair. Jadi Q itu masih banyak kalor, M masih massa, L di sini adalah ya kalor lebur atau kalor beku. Ini dia. Setelah mencair, ibu masuk ke menguap dan mengembun. Ya. Ini dia menguap dan mengembun ya. Jadi banyak kalori yang diterima untuk menguap atau banyaknya kalori yang dilepas saat mengembun pada suatu zat. Jadi di sini uap namanya ya. Jadi M kali U. M masih sama ya, M ini massa. Sedangkan U atau biasanya ada L ya, L besar juga, tapi di sini L-nya ada L uap. Kalau tadi L lebur ya. Ya, jadi untuk L-nya ini, L uap maupun L lebur itu sudah ada ketetapan ya. Jadi sudah ada angkanya dari sana. Dia berupa konstanta, dia sudah ada, sudah diketahui berapa besarnya. Ya. Nah, kalau kita buat dalam grafik ya, seperti ini dia grafiknya. Ini dia ya. Nanti besok kalian ketemu ibu, kita menghitung berapa ya. Kita menghitung bagaimana cara menghitung total dari A ke E seperti apa ya. Perhatikan di sini ya. Jadi A ke B itu masih Q ya. Ini A ke B di sini ya. Ini rumusnya Q sama dengan M kali C ya, kalau jenis S di sini ya. Jadi kalau jenis S di sini, jadi ibu kasih keterangan C-nya ini adalah CS ya, kali delta T ya. Delta T yang mana? Ini dia ya, dari T0 ke A ya. Nah ini dia ya, T0-nya ini adalah ya, nih ini T2-nya ya, ini T1-nya atau ini T ya. Nah ini T0, di sini bisa T1. Nah ini dia. Nah sedangkan B ke C, Q sama dengan ya, B ke C, rumus yang terjadi antara Q B ke C ya, itu adalah Q A ke B ya, kalor A ke B. Nah itu adalah M kali C, dimana C nya S ya. Nah sekarang kalor yang terjadi antara B ke C ya, itu sama dengan M kali L lebur. Nah ini dimana nanti L leburnya sudah diketahui. Nah sedangkan C ke D ya, C ke D di sini rumusnya ya. Jadi banyak rumus kalian harus tahu. M kali C air, jadi kalau jenis air di sini sudah bukan S ya, kali delta T ya. Delta T-nya masih sama. Ya, jadi T-nya ini dia. Di sini misalkan 100 ya. Ya. Jadi di sini T1 misalnya di sini ya. Nah, ingat tuh ya. Jadi masih sama T1 dikurangi T0. Jadi ingat penulisan T di sini harus T besar. Kenapa? Karena T kecil itu adalah waktu. Nah, sedangkan D ke E ya, Q D ke E
itu adalah M kali L uap. Tolong diingat, itu rumus-rumusnya. Ya, L uap. Jadi ada 4. Kalau yang masih di bawah titik 0 itu masih Q sama macet, tapi C-nya di sini S, ya. Sedangkan B ke C dia sudah mulai mencair, M kali L lebur, C ke D lagi itu adalah M kali C kali delta T ya. D ke E di sini adalah M kali L uap. Jadi ini dia ya, menguap dan menguap dalam bentuk grafik. Karena nanti pada soal biasanya hitung-hitungannya dalam bentuk grafik, kalian harus mengartikan sendiri. Misalnya kalor yang terjadi antara dari A sampai ke C. Jadi kalian hitungnya satu-satu. Kalor A ke B berapa, kalor B ke C berapa. Ya. Oke. Sekarang masuk ke hukum asas Black. Nih ya. Jadi contoh-contohnya Ibu nanti kasih di pas kita pertemuan aja, biar gak pusing kalian. Jadi asas Black di sini adalah banyak kalor yang diterima sama dengan banyak kalor yang dilepas. Ya, jadi Q diterima sama dengan Q dilepas. Jadi hukum dari asas Black. Ya. Jadi contohnya di sini adalah bila dua zat yang suhunya tidak dicampur sama, ya. Suhunya tidak sama dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor. Ya, contohnya di sini air panas ya. Dicampur dengan ya air dingin, sehingga suhunya turun dan zat yang bersuhu rendah, suhu rendah di sini air dingin, akan menyerap kalor ya, sehingga suhunya naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Nah, sehingga yang air panas ini akan melepaskan kalor, sedangkan yang air dingin di sini akan menyerap dari suhu air panas, sehingga jika dicampur dia sudah setimbang. Jadi hukum asas Black itu adalah banyak kalor yang diterima sama dengan banyak kalor yang dilepas. Nanti kalian bisa ini soal-soalnya nanti kita pada waktu pertemuan offline-nya. Sekarang perpindahan kalor ya, saya rasa ini masih pelajaran SD ya. Perpindahan kalor di sini ada konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Kalau konduksi, perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan. Jadi ulangi, produksi di sini perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan. Ya. Jadi kalau konduktor, isolator, dan semikonduktor saya rasa kemarin sudah pernah ya. Jadi tidak perlu lagi Ibu sebut kalau ngasih contoh di sini. Nah, sedangkan perpindahan secara konveksi ya. Konveksi di sini biasanya melalui aliran ya. Jadi perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel ya. Jadi aliran di sini, sehingga adanya perbedaan massa jenis. Contohnya tadi sini perpindahan secara konveksi itu adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Ya. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah contoh dari perpindahan kalor secara konveksi. Nah, perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Jadi perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Ingat di sini alat, itu alatnya ya. Radiasi kalor dapat diketahui dengan alat termoskop. Jadi alat termoskop itu adalah alat untuk mengetahui besarnya radiasi kalor. Nah, sekarang contoh dari radiasi, saya rasa kalau udah tahu kita berada di pancaran sinar matahari langsung atau kita berada di dekat api unggun. Itu adalah contoh dari perpindahan secara radiasi. Nah, sekarang
dari semua itu? Ya. Ibu akan tanya sekarang, apakah kalian menyimak ataukah tidak? Pertanyaannya Ibu, yang pertama, silakan sebutkan satuan dari kalor. Tulis di kolom chat sekarang. Ya. Satuan dari kalor. Oke, saya tunggu jawabannya. Apakah sudah menjawab? Ya, saya cek. Sudah menjawab sini? Oh, masih so ternyata. Masih zone ternyata. Ayo, bagaimana itu Gus Bayu? Ibu ganti namanya sekarang, bukan Gus Bayu ikan hiu, tapi Gus Bayu ikan paus sekarang. Ya, terima kasih Des. Ada Dede. Ya. Tolong dicatat setiap pertanyaan Ibu ya. Siapa tahu nanti di kuisis ada, biar tidak menjadi jebakan Batman dari kalian. Ya, sudah ada Des, ada Dede, ada Bagus Sudike. Ya. Oke. Jadi di sini satuan dari kalor itu adalah kalori, benar. Joule juga benar. Kilokalori. Ya. Jadi Ibu ulangi ya, satuan dari adalah kalor itu adalah kalori, kilokalori, dan joule. Jadi Ibu ulangi ya. Jadi satuan kalor itu adalah joule, kalori, dan kilokalori. Nah, pertanyaannya Ibu selanjutnya, 1 kalori itu bersama dengan berapa joule? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Persoalannya. Ya. Pertanyaannya Ibu, 1 kalori sama dengan berapa joule? Ya, terima kasih Deas. Ya, terima kasih Gus Lepi. Oke, Bagus Sudika. Oke, ya jawabannya udah ini ya. Jadi ya, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Ya, jadi ulangi, 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, pertanyaannya Ibu, peristiwa ya menghilangnya kapur barus di kamar kalian itu termasuk peristiwa apa? Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, peristiwa menghilangnya kapur barus di kamar kalian itu disebut peristiwa apa? Oke, Dede, Deas, ya, Mita, Sudike. Ya, satu lagi. Ya, Gading, Arta, dan Gale. Ya, jawabannya terima kasih, menyublim. Ya, pertanyaannya berikutnya. Perhatikan.